Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari kelas 63 6A24 dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Dina Aisyah Alfariza, SH, MKN, mendapatkan tugas presentasi dengan tema Ketahanan Nasional dan Bela Negara, dan kami akan mempresentasikan dengan judul Peran Adaptasi dalam Memperkuatkan Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Reste Kawahyuni dengan NIM 63220079. Dengan saya Eka Sapriani dengan NIM 63220464. saya Miranda Nur Hafidsyah dengan NIM 63220843. Saya dengan Putri Kurniawati 63220516. Saya Adiastita Dwi Septiani dengan NIM 63220182. Baiklah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagian kontribusi adaptasi terhadap penguatan ketahanan nasional melalui pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua ada sejauh mana adaptasi dapat memperkuat bela negara melalui penanaman nilai-nilai budaya dan integritas sosial dalam masyarakat. Yang ketiga ada apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan adaptasi dan bagaimana dampaknya terhadap ketahanan nasional dan semangat bela negara. Selanjutnya ada pendahuluan. Dalam pembahasan ini kami akan menjelaskan bahwa ketahanan nasional Indonesia meliputi dimensi ideologi, politik, budaya, sosial, dan ekonomi yang krusial untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan bangsa menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Kami mengambil studi kasus mengenai adaptasi sebagai tradisi kearifan lokal masyarakat Maluku, berperan penting dalam memperkuat ketahanan nasional dan bela negara melalui pelestarian sumber daya alam serta peningkatan solidaritas sosial. Konsep bela negara mencerminkan tanggung jawab kolektif setiap individu dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa. Pendidikan tentang budaya, khususnya adaptasi, sangat diperlukan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya dan kesadaran sosial. Dukungan pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Penelitian ini bertujuan menunjukkan hubungan antar pelestarian budaya, pengelolaan sumber daya alam, dan penguatan ketahanan nasional serta bela negara, sekaligus menekankan peran aktif masyarakat dalam menjaga identitas lokal mereka. Selanjutnya ada peran adaptasi dalam melestarikan ekosistem laut. Adaptasi tradisi kreatif lokal masyarakat Maluku yang berperan penting dalam melestarikan ekosistem laut melalui larangan pengambilan sumber daya selama periode tertentu. Praktik ini memungkinkan ekosistem pulih, menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Dengan adanya pengawasan dari lembaga adat dan sanksi bagi pelanggar, masyarakat diharapkan mereka bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selain meningkatkan keberlanjutan sumber daya laut dan ketahanan pangan lokal, adaptasi juga memperkuat identitas budaya dan solidaritas sosial. Dampak adaptasi terhadap ekosistem dan ketahanan pangan. Yang pertama, pemulihan stok ikan dan keseimbangan ekosistem, yang mana larangan penangkapan selama periode tertentu memberikan waktu bagi stok ikan dan kehidupan lainnya untuk pulih, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mencegah eksploitasi berlebihan. Yang kedua, ada keberlanjutan sumber daya laut untuk ketahanan pangan. Dengan menjaga kelestarian sumber daya laut, adaptasi memastikan pasokan makanan yang stabil, khususnya bagi masyarakat yang bergantung pada hasil laut seperti di Maluku. Yang ketiga, ada adaptasi terhadap perubahan iklim. Sebagai bentuk adaptasi budaya, adaptasi membantu masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim, melindungi ekosistem laut, dan mendukung ketahanan pangan jangka panjang. Yang keempat, ada penguatan sosial dan budaya melalui pengelolaan komunitas. Keterlibatan aktif komunitas melalui lembaga seperti Kewang menciptakan rasa tanggung jawab kolektif, memperkuat ikatan sosial, dan melestarikan tradisi leluhur yang mendasari praktik ini. Kontribusi adaptasi terhadap ekonomi masyarakat lokal. Yang pertama, peningkatan produktivitas sumber daya laut. Dengan adanya periode larangan penangkapan, sumber daya laut memiliki waktu untuk pulih dan berkembang biak, sehingga menghasilkan tangkapan yang lebih melimpah dibandingkan wilayah yang tidak menerapkan adaptasi.
Yang kedua, stabilitas pasokan pangan dan harga. Adatsasi membantu menjaga kelangsungan pasokan hasil laut, menghindari kelangkaan, dan mencegah fluktuasi harga yang merugikan masyarakat lokal. Yang ketiga, pengendalian eksploitasi dan keseimbangan ekonomi lokal. Dengan sistem hukum adat yang berlaku, menegakkan sanksi terhadap pelanggaran, sehingga eksploitasi sumber daya laut dapat dikendalikan, menjaga keseimbangan ekonomi lokal. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adatsasi memberikan masyarakat kendali atas pengelolaan sumber daya mereka secara bijak, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung berbagai kegiatan ekonomi yang bergantung pada hasil laut. Yang kelima, ada pengembangan pariwisata dan budaya lokal. Tradisi adatsasi menarik minat wisatawan yang tertarik dengan nilai-nilai keberlanjutan dan budaya setempat, yang berkontribusi pada ekonomi lokal melalui pengembangan usaha kecil dan peluang ekonomi baru. Oke, selanjutnya praktik adatsasi dalam konteks ketahanan nasional dan bela negara. Ada 3, yang pertama pelestarian ekosistem laut dan sumber daya alam, termasuk dalam ketahanan nasional karena menjaga aset strategis lingkungan untuk kepentingan negara. Yang kedua, ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya laut, termasuk dalam bela negara karena mendukung kesejahteraan masyarakat melalui keamanan pangan. Yang ketiga, penguatan solidaritas sosial dan pendidikan nilai bela negara, termasuk dalam bela negara karena memperkuat identitas, kesatuan, dan kesadaran untuk menjaga lingkungan demi masa depan. Selanjutnya, sistem hukum dan ketertiban dalam adatsasi. Adatsasi mengatur penggunaan sumber daya alam melalui sistem sanksi berbasis hukum adat yang menjaga ketertiban, keamanan sosial, dan kelestarian ekosistem. Larangan aktivitas tertentu seperti penangkapan ikan memungkinkan kepemilikan sumber daya sekaligus mengurangi eksploitasi berlebihan. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi, tetapi juga membantu masyarakat menghadapi ancaman eksternal seperti bencana alam atau eksploitasi oleh pihak luar. Pelanggaran terhadap aturan ini dikenai sanksi adat berupa denda, teguran sosial, atau larangan aktivitas tertentu yang ditegakkan oleh lembaga adat seperti Kewang. Lembaga ini bertugas mengawasi pelaksanaan aturan, menyelesaikan konflik, dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dengan pelestarian lingkungan ini, ketahanan pangan, dan penguatan identitas budaya, adatsasi berperan penting dalam mendukung bela negara. Tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan adatsasi. Yang pertama yaitu modernisasi dan globalisasi mengubah pola hidup masyarakat, melemahkan perhatian dan keterikatan generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Yang kedua yaitu pelanggaran aturan adat, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam meski sudah ada sanksi. Yang ketiga, persaingan dengan hukum positif nasional, kurangnya dukungan hukum nasional terhadap keberadaan hukum adatsasi. Yang keempat, ada perubahan kondisi lingkungan, dampak perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem yang mengurangi hasil sumber daya alam. Yang kelima yaitu minimnya dukungan pemerintah dan ketidakstabilan sosial ekonomi, kemiskinan, dan kurangnya akses pendidikan mendorong masyarakat melanggar aturan adat. Selanjutnya yaitu peluang bagi penguatan identitas budaya dalam ketahanan nasional. Peluang penguatan identitas budaya dalam ketahanan nasional mencakup penguatan hukum adat seperti sasi, promosi wisata berbasis budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis tradisi lokal. Inisiatif komunitas melibatkan generasi muda dalam pelestarian budaya. Didukung kebijakan pemerintah, pendidikan, dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran akan warisan budaya. Peran media dalam mempromosikan budaya lokal memperkuat kebanggaan masyarakat. Sementara integrasi budaya dalam kehidupan sehari-hari menjadi strategi penting untuk melestarikan warisan budaya dan mendukung ketahanan nasional. Selanjutnya ada rekomendasi untuk penguatan ketahanan nasional dan bela negara melalui budaya. Rekomendasi penguatan ketahanan nasional dan bela negara melalui budaya mencakup pendidikan kebudayaan dalam kurikulum, pengembangan ekonomi kreatif berbasis tradisi, dan promosi budaya lewat festival serta media digital. Dukungan regulasi pemerintah seperti Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan diperlukan untuk melindungi warisan budaya, pertukaran budaya, dan integrasi kearifan lokal dalam penyelesaian konflik juga memperkuat toleransi sosial. Sedangkan kampanye edukasi meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap identitas budaya. Langkah ini menjadikan budaya sebagai instrumen strategis dalam membangun ketahanan nasional.
Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ketahanan nasional Indonesia mencakup berbagai aspek seperti ideologi, budaya, ekonomi, dan keamanan untuk menghadapi tantangan global. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan, keselamatan, dan keamanan bangsa. Masyarakat adat seperti melalui praktik adatsasi memainkan peran penting dalam melestarikan lingkungan, mendukung ketahanan sosial, dan keberlanjutan sumber daya. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk memperkuat hubungan antara ketahanan nasional dan bela negara, melestarikan budaya, meningkatkan pendidikan, serta partisipasi aktif masyarakat adat adalah kunci menjaga identitas nasional. Dengan penghormatan terhadap warisan budaya, Indonesia dapat lebih baik menghadapi tantangan global dan memastikan kelangsungan hidup berbangsa. Kemudian ada saran. Untuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu berkolaborasi memperkuat ketahanan nasional melalui pendekatan budaya. Pendidikan budaya harus diintegrasikan dalam kurikulum untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tradisi di kalangan generasi muda. Pelestarian hukum adat seperti adatsasi perlu didukung demi keberlanjutan sumber daya alam dan penguatan identitas budaya. Promosi budaya melalui pariwisata berbasis tradisional lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga warisan budaya. Kolaborasi erat antar semua pihak diperlukan untuk menciptakan stabilitas sosial, ekonomi, dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kami. Bila ada salah kata atau salah pengucapan kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.